Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib bersama saya Pak Wijaya Desi Astriani atau yang biasa kalian kenal dengan Bu Os. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai inverse fungsi. Ya, jadi mohon diperhatikan sebaik-baiknya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat serta tetap bersemangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini Bu Os mau mengingatkan kembali mengenai diagram panah yang pernah kita pelajari pada saat kita belajar pertama kali fungsi ya. Jadi Bu Os punya fungsi yang memetakan X itu ke 2X dengan daerah asal 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi himpunan A itu adalah daerah asalnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ketika difungsikan ke 2X, maka daerah hasilnya ketika X-nya 1, maka X-nya akan menjadi 2. Kemudian ketika 2, dia hasilnya adalah 4 ya, oke ya, karena 2 kali 2 seperti itu, 2X berarti 2 kali 2 4. Kemudian ketika X-nya 3, maka 2 kali 3 6. Dan yang selanjutnya adalah ketika X-nya 4, maka daerah hasilnya adalah 8. Nah, ini yang terjadi ketika kita memetakan X itu ke 2X. Oke ya, paham ya? Nah, yang selanjutnya sekarang kita balik. Mau kita balik. Berarti kan ini Bu Os balik. B-nya Bu Os jadikan daerah asal. Ya, ini iya kan, B-nya Bu Os jadikan daerah asal, Bu Os balik, maka ini A-nya tak taruh sini. Nah, seperti ini. Kira-kira dari diagram panah ini apa yang terjadi ketika tadinya kan fungsinya X itu memetakan ke 2X ini ya, fungsinya kan ini 2X, 2 ini adalah 2 kalinya 1, 4 adalah 2 kalinya 2, kemudian 6 adalah 2 kalinya 3. Nah, kalau ini 1 ini siapanya 2, kemudian 2 ini siapanya 4, atau ketika X nya 2 hasilnya adalah 1, sedangkan ketika X nya 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, kita akan mencari ininya, fx nya yang baru ini kira-kira apa? Maka 1 ini apanya 2? Setengahnya. Kemudian 2 ini juga setengahnya, atau X dibagi 2, iya kan? 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Nah, maka fx dari himpunan pasangan berurutan yang disajikan dengan diagram panah ini, ketika B-nya saya balik, maka F barunya adalah seperti ini, yaitu X dibagi 2. Dari F ini fx sama dengan 2x, dia menjadi fx per 2. Nah, ini yang dinamakan dengan inverse. Berarti inverse fungsi itu apa? Coba di
angan-angan dulu inverse itu apa, inverse fungsi itu. Nah, tepat sekali, inverse fungsi adalah kebalikan dari suatu fungsi. Kalau tadi itu memetakan A ke B, maka sekarang dibalik, memetakan B ke A, seperti itu. Nah, di sini misalkan ini X, oke ya, misalkan ini kan X, hasilnya siapa? Y toh. Nah, ketika di inverse fungsi, ini kan berarti inverse-nya ya, karena kebalikannya. Ini tadi siapa? Y, oke. Sedangkan ini siapa? Ini menjadi X, gitu ya. Jadi inverse dari X, itu adalah Y, iya kan? Kebalikannya X itu adalah Y, ini. Karena ini X, dia berubah jadi ini. Jadi kebalikannya X itu adalah Y, kebalikannya Y adalah X, gitu ya. Pemahamannya adalah seperti itu. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bu Ar punya ini. Diketahui F itu himpunan pasangan berurutan 1, 5, 2, 3, 3, 4, dan 4, 5. Maka inverse-nya tinggal dibalik saja. Nah, inverse-nya seperti ini. Kalau tadinya 1, 5, maka dia menjadi 5, 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 3, 4 menjadi 4, 3, 4, 5 menjadi 5, 4. Paham ya? Lagi, nomor 2, diketahui F-nya adalah 1, 2, 2, 6, 3, 8, dan 4, 10. Nah, maka inverse-nya itu tinggal dibalik saja posisinya. 2, 1, 6, 2, 8, 3, 10, 4. Pasti kalian sudah memahaminya. Nah, jadi definisi dari inverse fungsi adalah jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f itu x, y, maka inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Seperti itu. Oke ya. Nah, inverse fungsi itu dilambangkan seperti ini. Seperti ini lambangnya. Ini lambang dari inverse fungsi. Oke ya. Jadi inverse-nya 1 itu 5, inverse-nya 5, 1. Jadi dibalik posisinya. Yang X jadi Y, yang Y jadi X, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita ke inverse fungsi aljabar. Tapi sebelumnya, apakah inverse fungsi itu pasti merupakan suatu fungsi hasilnya? Sekarang yang selanjutnya perhatikan dari F1, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Oke ya. Ini fungsi bukan? Fungsi karena dia tunggal. Oke. Ini merupakan fungsi ya. Kemudian kita lihat inverse-nya. 5, 3, 4. Oh, ada 5-nya double. Kalau 5-nya double, maka bukan fungsi. Iya kan? Kita ingat kembali materi fungsi pada saat awal pertama dulu. Oke. Kemudian ini kita analisis lagi. 1, 1, 2, 3, 4. Fungsi ya. Kemudian inverse-nya kita cek.
2, 6, 8, 10, fungsi juga. Oke. Nah, dari dua contoh ini bisa kita ketahui bahwa inverse dari fungsi belum tentu merupakan fungsi, ya. Inverse dari fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Nah, ketika inverse dari fungsi ini merupakan fungsi yang seperti ini, maka ini disebut dengan fungsi inverse. Oke, kalau ini bukan fungsi inverse karena inverse-nya bukan merupakan sebuah fungsi. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke inverse fungsi aljabar. Jadi misalkan sekarang Bu Os punya Y, fungsi Y itu sama dengan 2x ditambah 7. Oke ya. Atau ini bisa juga ditulis fx sama dengan 2x ditambah 7. Yang ditanyakan adalah f inverse x. Nah, ini nanti berapa? Oke, ketika diketahui seperti ini, kan ini y sama dengan 2x ditambah 7. Nah, ketika diketahui seperti ini, kan ini sama dengan y, maka kita akan membuat dia menjadi x sama dengan. Oke ya, maka kita rubah menjadi y min 7, paham ya? 7-nya kita bawa ke sana, itu sama dengan 2x. Oke, paham? Kemudian saya tulis begini biar kamu nggak bingung, hanya pindah posisinya saja. 2x sama dengan y min 7, maka kita akan menjadikannya x itu sama dengan y min 7 dibagi 2. Nah, kalau tadi bentuknya y sama dengan, sekarang kita sudah berhasil merubah menjadi x sama dengan. Intinya adalah seperti itu. Karena inverse-nya y itu x itu adalah inverse-nya y. Dipahamkan ya? X ini tadi siapa? Inverse-nya y. Maka ini adalah f inverse dari y. X itu kan inverse-nya y, maka x ini kita tulis begini, oke, sama dengan hasilnya apa? Y min 7 dibagi 2. Oke ya. Nah, kalau di dalamnya ini kita ganti x, maka y-nya berubah menjadi x min 7 per 2. Seperti ini. Jadi hasil dari inverse-nya y sama dengan 2x plus 7 adalah x min 7 dibagi 2. Diketahui fx sama dengan 3x min 6. Tentukan f inverse x. Maka caranya y sama dengan 3x min 6, y plus 6 sama dengan 3x. Oke, kemudian tulis seperti ini, 3x sama dengan y plus 6, maka x sama dengan y plus 6 dibagi 3. Oke, maka kita langsung f inverse x sama dengan, ini kita ganti x plus 6 dibagi 3. Jawabannya adalah seperti ini.
atau bisa ditulis 1/3 kali X ditambah 6, gitu juga boleh. Paham ya? Oke. Contoh nomor 1 lagi, contoh nomor 2, diketahui fx sama dengan setengah X min 1. Maka tentukan f inverse X. Maka Y sama dengan setengah X dikurangi 1. Kemudian Y ditambah 1 sama dengan setengah X, iya kan? Kemudian kita tulis begini, ini sama, maka X sama dengan Y ditambah 1 dibagi setengah. Oke ya, paham ya? Nah, ini sama dengan ini kan 1 dibagi setengah itu 2 kali Y plus 1. Maka f inverse X itu sama dengan 2 kali X plus 1. Selesai. Atau ini bisa dijabarkan menjadi 2X plus 2, karena kita kalikan ini ke sini. Oke ya, paham ya? Kita akan menentukan rumus inverse dari fungsi. Nah, ini jika diketahui fx sama dengan y sama dengan ax plus b, sebenarnya tadi kita sudah pakai cara panjang. Nah, ini nanti kita akan kerjakan dengan cara yang singkat. Maka bagaimana cara mencarinya? Y sama dengan ax plus b, maka y min b sama dengan ax. Oke. Lalu ax sama dengan y min b, gitu kan? Berarti x sama dengan y min b per a. Oke. Jadi ketika y nya sama dengan ax plus b, maka f inverse X nya adalah X min B per A. Ini adalah rumus yang pertama. Nah, yang ini tadi kita sudah hitung. Oke. Kemudian sekarang kita mau cari yang bentuk kedua, yang ini. Oke. Sama caranya kayak tadi, Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Maka kita kalikan silang, jadi Y kali CX plus D sama dengan AX plus B, menjadi Y CX ini kali ini plus YD sama dengan AX plus B. Lalu kita jadikan satu yang ada X nya, YCX min AX sama dengan B min YD. Oke ya. Lalu kita keluarkan X nya, ini CY min A sama dengan B min DY. Tak tulis seperti ini ya. Kemudian kita tulis di sini, maka X sama dengan B min DY dibagi CY min A. Atau bisa kita tulis min DY plus B per CY min A. Maka F inverse X nya rumusnya adalah min DX plus B per CX min A. Oke, dengan X tidak sama dengan A per C. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Ketika bentuknya AX plus B per CX plus D,
maka inversnya rumusnya adalah menjadi min dx plus b per cx min a dengan x tidak sama dengan a per c. Rumusnya jika y sama dengan ax plus b, maka inversnya adalah x min b dibagi a. Kemudian ketika y sama dengan ax plus b per cx plus d, maka rumus inversnya adalah min dx plus b per cx min a. Jadi kita sudah menemukan dua rumus inverse fungsi ini dari yang sudah kita pelajari di depan tadi. Caranya adalah seperti itu. Jadi kita ke bentuk yang pertama, y sama dengan ax plus b, maka inversnya adalah x min b per a. Nah, aku harus bikin contoh lagi biar lebih paham lagi. Tentukan inverse dari fungsi y sama dengan 2x plus 7. Maka jawabannya adalah x min 7 per 2. Iya kan? Karena ini adalah a, ini adalah b. Rumusnya x min b per a, maka sama dengan x min 7 per 2. Begitu. Paham? Oke ya? Lanjut. Sekarang yang nomor 2, tentukan inverse dari fungsi y sama dengan 5x min 2. Maka jawabannya adalah x plus 2 per 5. Kenapa? Karena ini a, ini ingat ini adalah b. X min b, x min b, x min b, b nya adalah min 2 per a, a nya adalah 5, maka x plus 2 per 5. Selesai. Oke ya, lanjut. Kita ke contoh yang ini, kita terapkan rumus yang ini. Oke, contoh soal. Nah, tentukan inverse dari fungsi y sama dengan 4x ditambah 8 dibagi 2x ditambah 6 dengan x tidak sama dengan negatif 3. Maka jawabannya adalah seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat. A nya adalah 4, ini a, ini siapa? B, kemudian ini C, kemudian ini D. Iya kan? Berarti A nya 4, B nya 8, C nya 2, D nya 6. Nah, kita rubah jadi ini gini ya. Maka y inverse sama dengan min dx min 6x min dx min dx min d min 6x plus b, b nya adalah 8, plus b per cx, cx, c nya adalah 2x dikurangi a, a nya adalah 4 dikurangi a, a nya 4. Nah, begini, ini x tidak sama dengan 2. Mencari ini tadi kan a per c, jadi 4 dibagi 2 itu adalah 2. Oke ya, paham ya? Caranya adalah seperti itu. Nah, setelah mempelajari tadi, silahkan setelah ini kalian mengerjakan latihan soal ini. Ada 5 latihan soal. Tentukan inverse dari fungsi berikut 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ke puas dengan cara WA atau mau video call atau mau VN, senyamannya kalian. Silahkan, puas tunggu. Jangan malu dan jangan malas untuk selalu tetap bertanya agar kalian benar-benar memahami materi pada hari ini.
Demikian yang bisa Bu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan diberikan kemudahan tentunya untuk mengerjakan latihan soalnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.